Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kelompok 4. Kita akan membahas terkait Kolmogorov-Smirnov tentang tingkat kepercayaan diri mahasiswa dalam public speaking bagi yang mengikuti organisasi dan yang tidak mengikuti organisasi. Uji Kolmogorov-Smirnov 2 sampel adalah metode statistik non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan 2 sampel independen. Tujuan utamanya adalah untuk menentukan apakah kedua sampel berasal dari populasi yang sama atau tidak. Uji ini mengukur perbedaan antara fungsi distribusi kumulatif 2 sampel dan menghitung nilai maksimum dari selisih tersebut. Jika nilai P kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan signifikan antara kedua sampel. Sebaliknya, jika lebih besar, tidak ada perbedaan yang signifikan. Langkah-langkah untuk melakukan uji Kolmogorov-Smirnov 2 sampel adalah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan hipotesis. Yang kedua, mengumpulkan data. Yang ketiga, mengurutkan data. Yang keempat, menghitung fungsi distribusi empiris. Yang kelima, menghitung D maksimum atau temukan nilai maksimum dari selisih antara dua fungsi distributif kumulatif. Yang keenam, membandingkan nilai KS bandingkan nilai D maksimum dengan nilai kritis dari tabel Kolmogorov-Smirnov untuk menentukan signifikansi. Yang ketujuh, menarik kesimpulan. Baik teman-teman, sebelumnya kami telah mengumpulkan data yang diambil dari 30 orang terkait hasil perbandingan penelitian kami. Dan berikut ini adalah rumus yang akan kami gunakan untuk penyelesaiannya. Yang dimana rumus ini terdiri dari probabilitas kumulatif empiris atau PK sama dengan frekuensi kumulatif dibagi total jumlah data. Yaitu yang kedua ada D statistik yang dimana D sama dengan maksimal hitungan dari FE1X dikurangi FE2X yang dimana F1X merupakan fungsi distribusi empiris kelompok 1 dan FE2X merupakan fungsi distribusi empiris kelompok 2. Diketahui dari data yang kami dapatkan bahwa total responden ada 30 mahasiswa aktif organisasi ada 19 mahasiswa tidak aktif organisasi ada 11 mahasiswa, dan statistik deskriptif yang kami dapatkan adalah rata-rata pada 10,43 dan deviasi standarnya di 2,14. Total skornya sendiri yaitu X1 sama dengan 61, X2 sama dengan 79, X3 sama dengan 75. Oke, selanjutnya ada cara menyelesaikan uji. Teman-teman, sebelumnya kami telah mengumpulkan data yang diambil dari 30 orang terkait hasil perbandingan penilaian kami. Kemudian, ini adalah rumus kunci yang akan kita gunakan untuk penyelesaiannya. Yang pertama yaitu ada probabilitas kumulatif empiris dibagi dengan PK, atau frekuensi kumulatif dibagi dengan total jumlah data. Lalu yang kedua yaitu ada D statistik dibagi dengan D atau maksimal FE1X dikurang FE2X, di mana FE1X merupakan fungsi distribusi empiris kelompok 1 dan FE2X merupakan fungsi distribusi empiris kelompok 2. Baik teman-teman, dari data yang kita dapatkan diketahui bahwa kami mendapatkan total responden sebanyak 30 mahasiswa dengan mahasiswa aktif organisasi sebanyak 19 mahasiswa dan mahasiswa tidak aktif organisasi sebanyak 11 mahasiswa. Statistik deskriptif atau rata-rata yang kami peroleh yaitu 10,43 dengan standar deviasi yang kami peroleh yaitu 2,14, dan total skor yang kami dapatkan yaitu ada X1 sama dengan 61, X2 79 dan X3 75. Langkah pertama yaitu membuat hipotesis di mana HO0 atau hipotesis 0 yaitu distribusi data cocok dengan distribusi teoritis. Lalu yang H1 atau hipotesis alternatif di mana distribusi data tidak cocok dengan distribusi teoritis. Langkah kedua yaitu perhitungan probabilitas. Dari data yang dilampirkan, kami melihat perhitungan probabilitas yang pertama yaitu probabilitas empiris, di mana baris 1 kita mendapatkan jumlah 0,13, baris 2 0,067, baris 3 0,200, baris 4 0,3, baris 5 0,50, baris terakhir yaitu 1,0.
Lalu langkah yang ketiga yaitu ada analisis selisih, di mana rumus selisih yaitu selisih sama dengan probabilitas empiris dikurang dengan probabilitas kumulatif. Dari data yang kita temukan, selisih maksimumnya yaitu 0,128. Kemudian teman-teman kita masuk ke langkah perhitungan D-statistik, di mana D-statistik ini dari data empiris yang sudah ada dan sudah ditentukan sebelumnya adalah 0,1289. Kemudian untuk D kritis berdasarkan ukuran sampel dan tingkat signifikasi yang telah dihitung adalah hasilnya 0,248. Nah, kemudian ada hipotesisnya. Hipotesisnya ada dua, yaitu hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Hipotesis 0 atau H0 adalah distribusi data sampel yang cocok dengan distribusi teoritis, misalnya distribusi normal. Kemudian hipotesis alternatif atau H1 di mana distribusi data sampel tidak cocok dengan distribusi teoritisnya. Nah, kita membandingkan D statistik dengan D kritisnya. Jika D statistik lebih besar dari D kritis, maka kita tolak H0. Artinya distribusi data tidak cocok dengan distribusi teoritis. Kemudian jika D statistik lebih kecil dari D kritis, maka kita gagal menolak H0, artinya distribusi data cocok dengan distribusi teoritis. Nah, berdasarkan perhitungan sebelumnya, D statistik kita adalah 0,1289 dan D kritis kita itu adalah 0,248. Karena D statistik lebih kecil dari D kritis, kita gagal menolak H0 dan kita menyimpulkan bahwa data cocok dengan distribusi teoritis. Jadi hasilnya adalah H0 diterima, distribusi data cocok dengan distribusi teoritis. Nah, teman-teman, dalam uji Kolmogorov-Smirnov ini ternyata memberikan kita wawasan tentang struktur data. Nah, dalam kasus ini distribusi data kita mendekati distribusi teoritis, di mana ini membuka peluang untuk analisis lebih lanjut dengan metode statistik parametrik. Terima kasih. Berikut hal yang bisa kami sampaikan terkait Kolmogorov-Smirnov. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik ya. Sampai jumpa.